Shalom, Devosi Hakim-Hakim 11 ayat 1-11 demikian firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi mata kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian firman Tuhan. Ketika membaca kisah tentang Abimelek, kita akan melihat kisah seorang anak dari Gibeon yang lahir dari seorang gundik yang berasal dari Sikem. Perilakunya sangat jahat sehingga ia tega membunuh saudara-saudara tirinya. Sementara itu, kisah yang kita baca pada hari ini bercerita tentang Yefta. Ia seorang anak dari perempuan sundal. Ia mengalami penolakan dua lapis, yaitu dari saudara-saudara yang tidak seibu dan lingkungan tempat kelahirannya pun menolak. Ia dikenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun sudah diusir, di kemudian hari ia diminta untuk menjadi panglima perang bagi penduduk Gilead untuk melawan Bani Amon. Apa perbedaan antara Yefta dan Abimelek? Yefta diberi kekuasaan tanpa harus merebutnya dari orang-orang yang sudah menolak dan mengusirnya. Yefta tidak perlu membunuh saudara-saudaranya agar mendapatkan kekuasaan atas Gilead. Cara Yefta menghadapi konflik sangat bijak. Di dalam firman Tuhan, bacaan hari ini mencatat bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan di Mispa. Ayat yang ke-11 menjelaskan demikian. Yefta bukanlah seorang yang mengandalkan kekuatannya. Ia juga tidak membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Ia tidak menjadi pemimpin karena keluarga, karena sukunya, atau karena kelompoknya sendiri. Ia hanya perlu Tuhan untuk mengukuhkan identitas dirinya dalam segala tindakan yang dilakukannya. Kisah Yefta mengajarkan sebuah pokok penting tentang panggilan Tuhan dan cara manusia merespon. Seandainya Tuhan memilih kita untuk melaksanakan tugas mulia, sebaiknya bersikaplah dengan cara yang sama seperti Yefta. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri dan kekerasan seperti yang dilakukan Abimelek. Kita tetap harus rendah hati
dengan mengingat bahwa status kita hanyalah alat bagi tujuan dan kemuliaan Tuhan. Walaupun ada penolakan dan permusuhan dari dunia, mari kita merespon panggilan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketaatan sepenuhnya kepadanya. Kita mesti tidak egois, memilah hal terpenting bagi Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.